Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita tahu bahwa di dunia ini ada hukum tabur tuai, yang mana apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita tanggung di alam baka nanti, utamanya di alam pengerantunan atau di alam kubur. Seperti halnya kita akan menyimak pengalaman saya bersama Mbah Gendul Jopomontro sekitar 3 tahun yang lalu, yang mana ayah dari Mbah Gendul Jopomontro ini yang juga merupakan sesepuh bini sepuh, makam tempat mereka dikuburkan ketika Mbah Gendul doakan menjadi sangat panas. Dan kita akan menyimak kenapa makam sesepuh bini sepuh yang mana beliau sering kali menolong orang, membantu orang yang sedang kesusahan, tapi kenapa makam tempat dia ditidurkan untuk yang terakhir kalinya atau tempat di mana beliau dimakamkan menjadi sangat panas sekali sampai Mbah Gendul pun hampir tidak kuat menahan rasa panasnya. Mari sama-sama kita saksikan, teman-teman, dan kita ambil pelajaran bagaimana kita harus berbuat di dunia ini supaya kita bisa mendapatkan kelegaan di alam baka nanti. Teman-teman yang berbahagia, pada siang ini saya sengaja datang ke makam bapak saya. Saya mencurahkan doa kepada makam bapak saya. Saya teringat pada dulu bapak pernah bilang pada saya bahwa suatu saat nanti kita akan mati. Dan saya sudah biasa sama bapak bicara tentang kematian, mana yang lebih dulu pak gitu. Malah bapak pernah pesan kepada saya, ini saksinya kuburan. Saya kalau bicara itu apa adanya, tidak menambah, tidak mengurangi. Saksinya kuburan, saksinya bapak saya yang telah meninggal. Bapak saya telah bilang pada saya, Le, besok kalau saya sudah tua, saya minta ilmunya untuk pulang. Saya minta kuncinya agar saya pulang dengan mudah, agar saya punya jalan yang tepat. Saya bilang gini, Pak, untuk mempelajari bagaimana kita bisa pulang nyaman itu berat. Kita harus melaksanakan putih 10 hari pati demi sehari, sehingga kalau bapak mempelajari kan keadaan sakit, mungkin bapak sulit, tidak kuat, tiba-tiba bapak akhirnya berlarut-larut sakit hingga meninggal. Sehingga belum sampai saya mengajarkan kepada ilmu kepada bapak agar bapak bisa mudah untuk berjalan ke rahmatullah, tapi bapak sudah meninggal. Karena pada saat bapak minta ilmu pada saya, itu keadaan bapak masih sakit, jadi tidak bisa berpuasa, kan kena serangan emah dulunya itu sama jantung gitu. Agar sehat dulu pak, kalau sudah sehat nanti bapak bisa ambil dari satu lanjaran ilmu saya untuk berpulang gitu. Saya memang belajar untuk mempelajari kawaro atau ilmu agar pulang itu bisa nyaman gitu. Bapak tahu saya itu, dia sudah jelas pada saya, sudah paham dan percaya sama saya bapak itu atas diri saya gitu. Sehingga bapak minta agar diberi jalan. Mungkin bapak juga merasa kegelapan, mungkin atas kesalahan bapak pada saat dulu seperti mengundang Kanjeng Ratu Kidul
dia bergabung dengan jin-jin itu. Karena Bapak ingin punya kelebihan, kemampuan yang diherankan orang. Dulu sudah saya peringatkan, nggak usah belajar ilmu pangeran-pangeran Pak, kita belajar ilmu pangeran aja. Tapi Bapak gimana mungkin dia ingin apa itu disanjung pada pasiennya, disanjung sama muridnya gitu. Memang untuk lebih awal belajar ilmu kepangeranan saya dengan Bapak lebih dulu saya. Bapak masih ilmu pangeran-pangeran, saya sudah ilmu pangeran gitu. Ya Bapak tahu saya gitu. Bahkan dulu akan meninggal juga minta kunci saya kasih dan beberapa ilmunya saya lunturkan. Kemudian tadi di situ Bapak juga bilang sama saya agar saya membacakan Sangkan Paraning Dumadi itu tadi sudah saya baca. Sangkan Paraning Dumadi sama ayat-ayat Allah lengkap. Kalimat tahlil juga saya baca, kalimat thayyibah. Tapi akan menjelang selesai saya membaca, tiba-tiba kaki saya seperti kena api yang sangat panas sekali, pemirsa. Makanya saya tadi kan mercing-mercing gitu ya. Itu tanah di kuburan bapak saya itu panasnya bukan main, panas sekali. Pada saat membaca itu saya merasa kepanasan sekali. Ini saya tidak menipu, ini kan saksinya kuburan. Kalau saya tidak panasnya aku panas, berarti kan saya berdosa sama ahli kubur, berdosa sama Allah. Jadi saya bilang apa adanya itu. Tadi saya kepanasan, kan? Panasnya seperti bukan panasnya kena pasir. Saya kena matahari sudah tidak susah lagi, biasa saya kena matahari. Tapi panas yang mengenai kaki saya itu seperti pasir digoreng hingga panas, rasanya panas sekali. Tapi saya tahan, tapi nggak lama pemirsa. Sehingga kesimpulannya Bapak mungkin masih ada kesalahan atau dosa-dosa yang dia lakukan pada saat hidup. Ini sebagai lambang, sebagai pelajaran. Maka memang sosok paranormal itu susah. Kadang-kadang kita didatangi orangnya minta tolong, justru dia si pasiennya yang malah salah atau pasiennya yang malah membawa dosa. Kadang-kadang kita memilah dan memilih pasien mana yang benar, itu kadang-kadang susah. Kadang-kadang kita tidak tahu pasien itu bertujuan jahat, kita tetap membantu. Karena kita didatangi, misalkan pasien ada minta tolong yang salah jalan, kita juga membantu. Pasien minta apa itu tolong untuk menjalankan kemurkaan, kita harus membantu. Nah, makanya dari itu sebagai pelajaran kita bahwa kita sebagai sosok paranormal atau sesepuh, kita harus bisa memilah dan memilih. Kalau pasien memang mengajak untuk berbuat jahat, kita harus mundur, nggak perlu kita tolong. Misalnya pasien minta tolong untuk menyantet orang, pasien minta tolong untuk menghancurkan orang, pasien minta tolong untuk membubarkan rumah tangga orang, pasien minta tolong untuk merebut suami istri orang, itu nggak usah dituruti pemirsa, karena hanya mendapat uang sedikit. Tapi laknatnya lama sekali, bahwa di alam kubur pun masih lama. Belum pada saat denda nirmala, pada saat sakit kita merasakan sakit berhari-hari, sangat sakit sekali. Apalagi di alam kubur seperti ini. Jelas apa yang kita lakukan di alam dunia, maka dirasakan di sini, ditagih di alam sini, di alam pengerantunan, alam antoro gitu loh.